bahkan belakangan juga ada istilah langkah kancil Caimin gitu yang menunjukkan bagaimana Cak Imin ini punya sebenarnya daya tarik dan punya bargaining power yang begitu kuat dengan PKB-nya, Yusril Isra Mahendra. Beliau mengatakan, Gus jangan kemana-mana. Nah, dia pesannya kepada Cak Imin jangan kemana-mana. Apakah ini juga sebenarnya bentuk keresahan dari... Nah, apabila Pak Prabowo itu mampu tetap didukung oleh PKB, kemudian oleh PAN, berarti ada 3 partai politik yang mendukung di Pak Prabowo ini, cukup kuat untuk bertanding dengan koalisi dari PDI yang didukung oleh Golkar. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas isu-isu politik terkini dan terhangat. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Mr. Puisi Live. Selamat siang Mr. Puisi. Selamat siang. Ya, Mr. Puisi, sehat selalu. Sehat. Ini kita berbicara lagi soal Cak Imin dan PKB yang tentu sangat menarik juga untuk terus kita bahas. Bahkan belakangan juga ada istilah langkah kancil Cak Imin gitu yang menunjukkan bagaimana Cak Imin ini punya sebenarnya daya tarik dan punya bargaining power yang begitu kuat dengan PKB-nya. Nah, sesuai dengan topik kita yang di layar, apakah Cak Imin tidak akan menjadi cawapres? Kemudian tipis kemungkinan Cak Imin jadi cawapres. Apakah juga ini nanti akan menyebabkan bisa NU juga bisa terbelah dukungannya? Nah, bagaimana analisa Mr. Puisi melihat juga hubungan Cak Imin dengan petinggi-petinggi NU yang seperti seolah-olah panas dingin atau ya benci tapi rindu atau tidak terlalu mesra-mesra amat sebenarnya gitu, mungkin kita bisa istilahkan. Salah satu mungkin indikatornya ketika di harlah PKB. Mungkin Mr. Puisi bisa cerita lah. Ya, seperti yang kita ketahui sebetulnya ada 3 paslon calon presiden yang akan menuju ke Pilpres 2024. 2 paslon yaitu Pak Prabowo dan Pak Anies membutuhkan orang-orang NU. Artinya kekuatan NU kan sangat dominan sekali di Jatim dan Jawa Tengah. Nah, nantinya kedua calon presiden ini pasti membutuhkan orang-orang NU. Nah, kemudian kalau Pak Ganjar itu ya udah kuat sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, tidak membutuhkan lagi sesungguhnya untuk mencari wakil presiden yang harus dari NU. Tapi dukungan tetap sih Pak Ganjar ini membutuhkan dukungan dari NU di seluruh Indonesia. Ya, dan kelompok muslim yang lain lah. Ya, itulah menyebabkan bahwa kenapa Caimin ini menjadi viral gitulah, sampai dipingit, kemudian viralnya tuh tokoh-tokoh politik yang di PKB sendiri juga sangat ngotot, karena ada yang mengatakan sudah sampai hampir 11 bulan. Udah hampir 12 bulan. Ya, kalau kandungan harusnya sudah lahir, sudah brojol gitu. Sampai hari ini hanya dilus-lus saja, tidak dikawinin gitu. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar, sehingga PKB itu juga mengadakan shock terapi juga dengan Gerindra dengan melirik PDI Perjuangan. Nah, itu sangat mengkhawatirkan sekali apabila PKB itu dilirik PDI Perjuangan, kemudian mundur dari Gerindra, ya Gerindra sangat. Berarti karena harus butuh satu partai, kan harus butuh partai satu lagi untuk bisa mengusung Prabowo, tidak cukup kursi mereka. Makanya sangat riskan hal ini, sehingga sampai saat ini juga Pak Prabowo masih mendapatkan pendekatan terus dengan PKB sehingga tidak keluar. Nah, itu juga yang menarik, pesan kelakar tapi sebenarnya mungkin bentuk keresahan dari Pak Prabowo ketika hadir di PBB, ya Partai Bulan Bintang, deklarasi dukungan dari Partai Bulan Bintang dengan ketua umumnya Yusril Isra Mahendra. Beliau mengatakan, Gus jangan kemana-mana. Nah, dia pesannya kepada Cak Imin jangan kemana-mana. Apakah ini juga sebenarnya bentuk keresahan dari
Prabowo yang sebenarnya mungkin tadi dengan bahasa Mr. Puisi sebelumnya kalau di PDIP butuh Golkarnya nggak butuh Herlangganya, ada di Gerindra mungkin butuh PKB-nya nggak butuh Caiminnya, apakah begitu gitu? Ya, itu yang salah satu yang banyak dianalisa oleh pengamat kita bahwa kalau dengan pertemuan PKB kemarin kan banyak sekali partai politik yang mendukung Pak Prabowo, tetapi semua partai politik baru. Yang dibutuhkan ini adalah yang nggak punya kursi di parlemen kan? Iya, ya artinya. Yang sedangkan yang dibutuhkan kan kursi di parlemen sehingga punya tiket minimal 20% presidensial threshold kan? Ya begitu. itulah makanya dibutuhkan Caimin. Nah, salah satu partai politik yang masih mengambang, katanya ketuanya itu Pak Jul bilang bahwa menunggu putusan dari Pak Jokowi. Nah, artinya PAN. Artinya memang kebetulan PAN itu membawa Pak Erick Thohir. Ya, baik ke Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Prabowo. Kalau ke Pak Ganjar pasti udah ditolak karena dia menginginkan mendukung apabila Erick Thohir menjadi cawapres. Udah pasti ditolak. Yang memungkinkan PAN itu bergabung dengan Pak Prabowo. Ya. Nah, tapi kan ada faktor Caimin yang harus tanda kutip mungkin ditaklukkan agar menyerahkan tiket cawapres kepada Erick Thohir. Nah, itu yang pernah saya dengar ya, saat ini kemungkinan juga Pak Erick Thohir ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk mendekati Caimin. Melakukan lobby-lobby lah. Lobby-lobby. Karena apa? Memang dari segi politik apabila Caimin itu bergabung dengan Gerindra menjadi cawapres, maka NU itu bisa terbelah dua, mungkin terbelah tiga. Apalagi juga melihat riwayat hubungan Caimin dengan para petinggi NU. Contohnya misal dengan Ketua PBNU yang katanya diundang di Harlah PKB, tapi kan dibantah oleh Sekjen atau Sekretarisnya NU, katanya tidak ada undangan resmi. Ini kan berarti menunjukkan hubungan Caimin sendiri dengan petinggi NU kan tidak harmonis amat gitu. Tidak harmonis, terutama petinggi-petinggi NU yang sangat kuat hubungan secara kultural dengan Gus Dur juga. Gus Dur. Karena dianggap PKB-nya sekarang ini bukan PKB-nya Gus Dur, PKB Caimin kan begitu. Itulah saya bilang kalau Pak Prabowo mengusung Caimin jadi cawapres, maka akan terjadi pembelahan di NU. Karena faktor Caimin tadi. Sebenarnya kalau PKB-nya nggak masalah kan begitu. Nggak apa-apa, tapi akan terbelah, akan banyak mendukung Pak Ganjar. Dan mungkin sebagian masuk ke Pak Anies. Anies ya, apalagi dengan digadang-gadangnya nama Yeni Wahid. Nah, ini kan menjadi faktor juga keterbelahan NU, tidak hanya konteks ketika Caimin menjadi cawapresnya Prabowo, tapi ketika nama lain yang tokoh NU, Yeni Wahid misalnya, masuk radarnya cawapresnya Anies. Walaupun tidak menjadi cawapres, kalaupun misalnya ditarik menjadi tim pemenang kan juga bisa terbelah. Bagaimana Mr. Puisi? Ya, itulah kenapa koalisi perubahan itu sangat alot menentukan siapa yang menjadi cawapres. Ya. Karena mereka juga berhitung dukungan NU kan begitu? Ya, karena paling tidak kalau tidak cawapresnya dari NU, misalnya Yeni Wahid ataupun Khofifah, nah paling tidak tim kampanye pemenangannya dari tokoh NU. Representasi orang NU. Nah itu ya bisa memecah belah NU menjadi tiga. Nah apabila Pak Prabowo itu mampu tetap didukung oleh PKB, kemudian oleh PAN, berarti ada tiga partai politik yang mendukung di Pak Prabowo ini, cukup kuat untuk bertanding dengan koalisi dari PDI yang didukung oleh Golkar. Nah, ini akan terjadi pembelahan juga bandul politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Bisa separuh ke Ganjar, separuhnya ke Prabowo. Ya. Relawan-relawan juga belakangan kan juga relawan Jokowi khususnya kan juga sudah mulai terbelah ya. Salah satu juga yang kelihatan kan di Projo gitu, di beberapa hasil mereka istilahnya mungkin kongres atau musda gitu ya, musyawarah di daerah kan merekomendasikan Pak Prabowo sebagai capres gitu. Nah inilah bagaimana nanti akhirnya kelihatannya Caimin tipis sekali untuk bisa masuk ke cawapresnya Pak Prabowo. Tentunya ini masih dinamis. Kemudian kemungkinan Pak Prabowo akan memberikan tugas kepada Pak Erick dan PAN untuk mendekatkan diri dengan Caimin dan tokoh-tokoh politik di PKB sehingga legowo hanya mendukung saja tanpa menjadi cawapres. Ya, ada yang mengatakan bahwa politik itu kan adalah soal kesepakatan atas apa yang tidak disepakati kan begitu. Nah,
berarti ketika tanda kutip mungkin ada barter lah antara Caimin dengan Erick Thohir nantinya atau dengan PAN, analisa Mr. Puisi apa kira-kira? Karena kan nggak mungkin lah Caimin dengan begitu legowo tanpa ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh PKB menyerahkan tiket yang sudah di depan mata. Apalagi saya dengar dan juga ini di laporan Tempo juga mengatakan sebenarnya keputusan untuk cawapres itu diserahkan kepada Caimin. Tapi kan faktanya kalau memang itu informasi benar, kenapa sampai sekarang tidak diumumkan saja oleh Gerindra atau kesepakatan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Caimin cawapres dari Prabowo. Berarti kan asumsi atau informasi itu masih bisa kita ragukan bahwa bukan Caimin lah tapi Prabowo sebenarnya yang megang keputusan begitu. Ya kelihatannya kalau memang Golkar cepat-cepat masuk ke PDI Perjuangan, kemungkinan juga saya yakin bahwa cawapres untuk Pak Prabowo adalah Pak Erick Thohir. PAN mau segera merapat. Kenapa demikian? Karena apa? Ya seperti yang banyak diketahui orang bahwa Caimin dengan Pak Erick Thohir udah berkawan lama. Dan pernah juga dikatakan dalam wawancara oleh satu media, kalau Caimin bilang, wah kalau saya pribadi sih nggak masalah, saya berkawan lama dengan Erick. Tapi kan masalah tokoh-tokoh di belakang PKB ini memang pasti akan ngotot melarang. Nah tetapi kalau apabila dari Pak Erick Thohir bisa mampu mendekatkan diri dengan Caimin dan ke tokoh-tokoh yang sangat dekat di PKB itu, kemungkinan akan terjadi itu bahwa Pak Erick Thohir akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, ini kan tidak kita bisa lepaskan, politik ini juga tidak bisa kita lepaskan dengan dalam konteks patron klien atau juga dalam konteks istilahnya adalah orang yang dituakan, apalagi dalam budaya Jawa, apalagi juga dalam NU ada kiai-kiai. Nah, mungkin bagaimana analisa Mr. Puisi? Mungkin saja Caimin ini akan lebih banyak mendengar nasihat kiai daripada apa yang misalnya yang disampaikan oleh Erick Thohir. Nah, berarti kan kalau begitu Erick Thohir kan juga perlu meyakinkan misalnya para kiai-kiai di PKB atau di NU untuk ayolah dorong-dorong Caimin biar saya jadi cawapres. Apakah bagaimana? Ya itu mungkin salah satu cara dari Erick Thohir nanti, karena kita lihat dulu Erick Thohir ini kan sudah dekat sekali dengan NU yang di Jawa Timur ya. Apalagi juga dengan Banser NU ya. Ya, dan itu yang masalahnya karena kelihatannya ya ketua NU itu sendiri juga lebih cenderung memilih Erick Thohir daripada Pak Caimin. Itu loh. Jadi sebenarnya tadi kalau konteksnya adalah apakah NU akan terbelah, berarti untuk menyatukan NU ini ya walaupun tidak bisa bersatu semua, faktor Erick Thohir untuk menjadi cawapres ini berarti lebih signifikan untuk bisa menyatukan. Untuk kalau misalnya arahnya mau mengambil suara NU gitu. Ya lebih memungkinkan lebih bersatu. Tetapi kalau ada orang tokoh NU yang masuk ke Anies atau koalisi perubahan, ya itu juga akan bisa menjadi faktor pembeda. Ya. Nah, satu lagi mungkin Mr. Puisi, apa mungkin yang membuat NU ini begitu juga diperebutkan lah, selain memang mungkin basis massa mereka, apakah mereka juga sebegitu besar pengaruhnya dan sebegitu besar bisa memberikan dampak elektoral atau memberikan kekuatan kemenangan lah bagi siapapun yang mampu meraup suara dari warga Nahdien? Karena pemilih terbesar itu di Indonesia ini adalah kalangan NU. Terutama sekarang harus ditambah dengan kalangan milenial. Nah, tapi kita lihat bahwa kalangan milenial ini kan sangat dekat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo, oke. Nah, itu sesuai dengan hasil survei. Ya, beberapa mengatakan milenial dekat dengan Prabowo, survei terakhir. Ya. Tetapi Pak Prabowo di sini harus mulai mau masuk ke desa-desa untuk membantu petani, program untuk untuk petani pangan dan lain-lain. Karena saya lihat Pak Ganjar sekarang masif sekali loh membangun UMKM di desa-desa. Nah, ini yang menjadi pertarungan cukup sengit apabila Pak Prabowo itu hanya bermain di kalangan atas saja, tidak langsung ke bawah betul-betul, ya mungkin bisa kurang baik hasilnya.
Ya, jadi kelompok Muslim khususnya juga warga NU dan milenial juga menjadi kunci sebenarnya, kunci penting dari bagaimana kemenangan untuk Pak Prabowo di Gerindra. Nah, terakhir Mr. Puisi, jika memang tadi Caimin tidak memungkinkan menjadi cawapres, kira-kira apa mungkin deal yang akan terjadi atau apa posisi untuk Caimin lah dalam konteks 2024 ini? Ya mungkin akan terjadi deal-deal bahwa minimal dia minta sekian menteri. Menko-nya ini. Menko-nya ini menterinya berapa? Kalau itu terjadi, kemungkinan akan di-accept juga oleh koalisi PDI Perjuangan. Karena apa? PDI Perjuangan tidak akan mampu memenangkan Pilpres tanpa ada dukungan lagi partai-partai besar. Kalau hanya dengan P3 aja tidak cukup. Ya, apalagi kan nama Caimin juga masih masuk di radarnya PDIP kan begitu. Ya, nah karena jadi menjadi rebutan antara PDIP dan Gerindra sebenarnya PKB ini. Ya, sangat dibutuhkan mesin politik yang besar, di mana mesin politik daripada PDI juga luar biasa besarnya, ditambah lagi Golkar yang sudah arah-arahnya juga mengarah ke PDIP, ke Ganjar gitu. Ya itu, kalau itu yang terjadi ya sangat kuat lah pertarungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Oke. Terima kasih Mr. Puisi. Di analisa yang cukup menarik. Kita tunggu saja seperti apa langkah dari Caimin dengan PKB-nya, dan pesan Pak Prabowo cukup menyentuh juga, Gus jangan kemana-mana. Nah, kita tunggu Caimin akan kemana kan begitu pertanyaannya. Ya, mungkin ada hal terakhir Mr. Puisi. Untuk kita closing lah. Terakhir, bahwa semoga pertarungan politik 2024 ini berjalan dengan damai, karena bangsa kita adalah bangsa yang selalu bersatu, walaupun gemuruh apa yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, bangsa kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ya, konsolidasi nasional, ya persatuan, dan juga siapapun nanti pemenang Pilpres kan harus kita terima. Nah, ini Pak Jokowi sebenarnya sudah meletakkan legacy sejarah politik cukup penting dengan merangkul Pak Prabowo dan Sandiaga yang rivalnya kalah di 2019, sehingga kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua menjadi semakin solid, menjadi semakin kuat, program-programnya tereksekusi dengan baik. Ya, terima kasih Mr. Puisi, dan kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya dengan konten-konten yang tentunya lebih menarik, analisa yang lebih tajam dengan tokoh-tokoh nasional juga nantinya di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semangat! Terima kasih. Pemilu 2024, pemilu damai.